thanks. I give you thanks. Shalom, jumpa lagi dalam program Si Tumpal Siap 7 menit pelajari Alkitab bersama Pendeta Semituan. Hari ini ada topik yang menarik. Sekali selamat, tetap selamat. Yang benar. Tapi kita berdoa dulu. Tuhan Yesus pimpin kami supaya kami dapat memahami firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Amin. Ya, ada pertanyaan yang sering diberikan kepada saya, yaitu, wah, benar nggak? Sekali selamat tetap selamat. Wah, enak dong. Percaya Yesus, kemudian sudah selamat, tetap selamat. Wah, enak ya. Kalau gitu nggak apa-apa dong kita buat dosa. Kan sudah selamat. Nah, pertanyaan ini wajar saja. Tapi apakah iman Kristen itu seperti itu? Apakah iman yang dinyatakan oleh Alkitab seperti itu? Ya, kita akan baca dulu Efesus pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sekali selamat tetap selamat. Yang benar. Jawabannya sederhana. Yang pertama, kalau keselamatan itu karena hasil usaha saya, karena hasil pekerjaan saya, maka sekali selamat tetap selamat tidak akan terjadi. Mengapa demikian? Karena siapapun kita yang bahkan sudah percaya pada Tuhan Yesus, sudah menerima keselamatan, kemungkinan untuk berbuat dosa, kemungkinan untuk melakukan hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kemungkinan untuk tidak taat pada Tuhan masih saja bisa terjadi. Dan juga kemungkinan kita untuk kehilangan iman atau murtad masih bisa terjadi. Itu karena hasil usaha saya. Jadi saya berusaha untuk menerima keselamatan, meresponi keselamatan yang Tuhan berikan. Kemudian saya berjuang untuk menjaga keselamatan itu. Jadi semuanya tergantung saya. Pertanyaannya, siapa yang kuat? 1 tahun? 2 tahun? 3 tahun? 10 tahun? 25 tahun? Siapa yang kuat hidup suci, hidup tidak berdosa? Siapakah dia? Saya rasa tidak ada. Nah, kalau memang begitu, keselamatan walaupun itu di dalam Kristus sudah pasti diselamatkan, menjadi tidak pasti karena keselamatan itu tergantung saya kuat atau tidak untuk mentaati Tuhan. Jadi itu kalau keselamatan karena usaha saya. Yang kedua, kalau keselamatan itu karena pekerjaan Allah, karena pemberian Allah, karena anugerah atau kasih karunia Allah, maka sekali selamat tetap selamat itu pasti terjadi. Mengapa? Karena Allah yang berkarya, semuanya tergantung Allah. Allah yang kuat, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tahu, Allah yang maha kasih dan maha adil itu, Dia yang berkarya. Jadi semuanya tergantung pada Tuhan. Dan itu seperti apa yang tercantum dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Dia mengatakan bahwa karena kasih karunia Allah kamu diselamatkan oleh iman. Keselamatan itu karena iman kepada Kristus. Namun ingat bahwa itu pun pemberian Allah. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil pekerjaan, itu bukan hasil usahamu. 2 kali ditekankan, usahamu, pekerjaan. Tapi itu adalah pekerjaan Allah. Jadi jangan kita sombong, jangan kita bermegah diri, karena itu semua adalah pemberian Allah. Jika yang berkarya adalah Allah, maka sudah pasti sekali selamat tetap selamat. Mengapa?
Karena Allah Maha tahu. Dia tahu siapa yang Dia pilih. Karena Allah Maha kuat, Dia mampu menjaga dan memelihara orang yang percaya sehingga tidak lari daripada Tuhan, sehingga dia tidak lepas daripada Tuhan. Karena Allah tak pernah gagal. Bayangkan saja kalau misalnya Allah Dia memilih untuk diselamatkan, memberikan anugerah keselamatan, tetapi kemudian kita gagal hidup sama Tuhan. Wah, berarti Allah tidak kuat dong menjaga kita. Nah, jadi kalau Allah yang berkarya, semuanya karena tergantung pada Allah, maka keselamatan itu pasti. Dan sekali selamat tetap selamat. Terus bagaimana dengan pertanyaan bahwa gak apa-apa dong kalau sudah selamat tetap selamat, berarti kita gak apa-apa kalau berbuat dosa. Nah, Efesus 2 ayat yang ke-10 menjelaskan bahwa karena kita ini buatan Allah di dalam Yesus Kristus, diciptakan menurut Kristus. Jadi kita yang dahulunya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kita yang berdosa, kita yang tidak layak di hadapan Tuhan, diciptakan menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Dan Dia mempersiapkan hal baik untuk kita. Dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Artinya bahwa setiap orang percaya, setiap orang yang telah diselamatkan, dia wajib untuk hidup di dalam kebaikan. Tapi bukan untuk mendapatkan keselamatan, tetapi sebagai ucapan syukur, sebagai tanda bahwa dia mengasihi Tuhan. Jadi tidak boleh orang yang percaya itu dia hidup di dalam dosa. Dia harus berusaha bekerja sama dengan Roh Kudus, tapi bukan karena kekuatan dia, tapi karena kekuatan dari Roh Kudus. Dia mampu menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan yang dia hadapi, dan dia pasti tetap selamat. Bagaimana dengan mereka yang murtad? Nah, untuk yang murtad kita tunggu program Si Tumpal selanjutnya. Sekali lagi, sekali selamat tetap selamat itu pasti, bukan karena bergantung saya, tetapi bergantung karena kasih dan anugerah Tuhan. Mari kita tetap teguh di dalam Kristus bahwa keselamatan kita itu pasti karena karya Allah di dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.